Halo, selamat pagi anak-anak kelas semua di rumah. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini kita materinya anak adalah tematik PPKN, itu ada pada halaman 155. Tadi sudah Lause suruh kan kalian untuk tugas menyalin tentang teks Presiden mengajak masyarakat tanggulangi kebakaran hutan. Nah, kali ini Lause cuma membacakan teks, menjelaskan sedikit dari buku ya. Jadi Lause tidak mengarah kepada papan tulis. Nah, kita perhatikan baik-baik ya, lihat teksnya. Halaman 155. Presiden mengajak masyarakat tanggulangi kebakaran hutan. Presiden Jokowi mengajak masyarakat menanggulangi kebakaran hutan. Presiden berharap masyarakat gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan. Ajakan itu disampaikan Presiden ketika melihat langsung kebakaran hutan di Kabupaten Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Upaya tersebut bertujuan untuk menghindari dampak buruk kebakaran hutan. Nah, jadi dari teks di sini Presiden itu intinya mengajak warga untuk menanggulangi kebakaran hutan. Artinya kalau misalnya sudah terjadi kebakaran hutan, maka kita harus gotong royong untuk mematikan, memadamkan apinya, baik itu melalui BPK ataupun melalui perorangan. Jadi dibantu, jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena dari kebakaran lahan itu bisa menimbulkan asap, kabut yang membuat badan orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi tidak sehat, karena asap yang keluar dari lahan itu, hasil pembakaran itu membuat paru-paru kita menjadi tidak sehat, akhirnya bernapas susah, apalagi misalnya orangnya sudah ada penyakit asma. Nah, orang yang berpenyakit asma itu akan susah untuk bernapas ya, karena ada gangguan dari asap tadi. Makanya Presiden sangat menyarankan ya kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan dan semak yang ada di sekitarnya. Misalnya pepohonan di sana sudah tidak diperlukan, kemudian orang ingin menanam lagi pohon yang baru, bibit yang baru, kemudian orang bakar sisa-sisa dari tanaman itu. Nah, itu tidak dibenarkan dalam hukum negara kita. Nah, itu bisa melanggar, ada aturannya naklah. Nah, jadi itu kalau ketahuan bisa dapat hukuman dari pemerintah karena dampaknya ini sangat berbahaya. Nah, asap ini merupakan salah satu benda benda gas. Jadi benda gas itu ada dua, benda gas yang bisa dilihat dan benda gas yang tidak bisa dilihat. Kalau yang bisa dilihat seperti ini, asap itu termasuk benda gas. Jadi kalau kita terlalu sering menciumnya, itu bisa mengakibatkan paru-paru kita menjadi tidak bagus. Makanya asap ini sangat kita hindari. Jadi ada juga benda gas yang bisa dirasakan, seperti Lause jelaskan dulu, bisa dirasakan tapi kita tidak bisa melihat, misalnya seperti angin. Nah, jadi kalau di sini adalah benda gas yang bisa dilihat dan bisa dirasakan, dan ini adalah sangat merugikan diri kita dan orang lain. Jadi dalam teks di sini Presiden meminta masyarakat untuk berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan, karena itu akan berakibat fatal bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi Presiden di sini intinya tadi mengharapkan masyarakat menanggulangi, kemudian apabila sudah terjadi pun maka harus bergotong royong untuk mematikan apinya. Kemudian dalam halaman 156 di sini ada soal, ada 6 soal. Nah, di sini kaitannya dengan teks yang sebelumnya tadi ya. Kemudian pada nomor 5 itu ada soalnya kebakaran hutan menimbulkan asap yang sangat tebal. Asap merupakan benda gas. Apa saja ciri dari benda gas? Jadi cirinya dari asap ini adalah bendanya bisa dirasakan dan bisa dilihat ya.
Nah, untuk materi hari ini Lause rasa cukup sampai di sini. Lause tidak menjelaskan di papan tulis karena ini hanya berupa teks. Salah-salah kata Lause mohon maaf. Untuk tugas nanti Lause kirim setelah ini ya. Dadah, selamat pagi.